Bab 2891, Hal-hal yang tidak berguna. Fragmen jiwa es hampir diserap, tetapi Dev belum menunjukkan tanda-tanda terobosan, yang membuat mereka berdua sangat cemas. Lebih dari 1 jam kemudian, 4 sosok perlahan muncul, termasuk biksu yang baru saja pergi. Orang-orang dari Sekte Feitian. Liu Ruyan tercengang saat melihat orang itu datang. Saya melihat biksu yang baru saja pergi ternyata adalah Ji Yun dan Siti Qiao dari Sekte Feitian, termasuk wanita tua itu. Melihat orang-orang ini, wajah Liu Ruyan menjadi sangat jelek. Karena dia tahu bahwa Dev memiliki sejarah dengan Sekte Feitian, dan ketika dia berada di Kabupaten Jialing, Ji Yun dipukuli oleh Dev, jadi dia pasti punya dendam. Nona Liu, apakah Anda kenal orang-orang ini? Wagong bertanya. Liu Ruyan mengangguk, lalu memandang Dev yang masih berlatih, dan berkata dengan wajah yang sangat jelek, Watan, sepertinya kita dalam masalah hari ini. Orang-orang ini berasal dari Sekte Feitian. Pemuda itu bernama Ji Yun. Dia adalah putra dari Sekte Feitian. Dia berada di alam penggabungan tingkat ke-7. Kamu dan aku bukanlah tandingan sama sekali. Bahkan formasi ini tidak bisa menghentikan mereka sama sekali. Mendengar perkataan Liu Ruyan, ekspresi Wagong menjadi sangat serius. Saat ini, Ji Yun sudah membawa orang ke depan. Ketika dia melihat Dev dan Liu Ruyan, dia tertawa terbahak-bahak. Ini benar-benar jalan sempit bagi musuh. Aku sudah mencarimu selama berhari-hari, tapi aku tidak menyangka akan bertemu denganmu di sini. Wajah Ji Yun penuh kegembiraan. Tuan, orang itu memiliki pecahan jiwa es di tangannya. Biksu yang baru saja pergi menunjuk ke arah Dev dan berkata. Ji Yun melihat dan menemukan bahwa Dev memang memiliki pecahan jiwa es di tangannya, tapi ukurannya tidak terlalu besar. Kamu bajingan, bukankah kamu bilang kamu melihat pecahan jiwa es itu besar? Yang ini juga tidak sebesar itu. Ji Yun bertanya pada biksu itu. Tuan muda, Anda memang masih sangat muda sekarang. Mungkin Anda terserap oleh orang ini, dan masih ada sedikit yang tersisa. Biksu itu dengan cepat menjelaskan. Tuan, terlepas dari apakah ada pecahan jiwa es atau tidak, jika kita bisa bertemu orang ini, tidak sia-sia kita datang ke sini dengan sia-sia. Kita bisa membalas dendam. Siti Qiao berkata pada Ji Yun. Elder Si benar, anak ini berani memukulku ketika kita berada di Kabupaten Jialing. Hari ini aku akan berusaha keras untuk membunuhnya. Dan gadis kecil di sebelahnya ini, aku akan segera bersenang-senang. Ji Yun menatap Liu Ruyan, matanya dipenuhi cahaya. Tuan, mereka dilindungi oleh formasi. Baru saja, bawahan saya tidak dapat menembus formasi, jadi mereka datang untuk mencari Anda. Kata biksu itu. HMPH, apa yang bisa dilakukan sebuah formasi terhadapku? Sekelompok biksu muda yang baru saja memasuki alam fusion, bahkan jika mereka tahu cara mengatur formasi, mereka tidak sekuat itu. Ji Yun hanya meremehkan Dev dan yang lainnya, jadi dia berkata kepada Siti Qiao, Elder Si, pergi dan hancurkan formasi. Siti Qiao mengangguk, lalu mengambil 2 langkah ke depan, dan nafas yang keras tiba-tiba keluar dari tubuhnya. Ketika aura ini meletus, formasi yang dibentuk oleh Dev langsung diaktifkan, dan tirai tipis membungkus Dev dan yang lainnya dengan erat. Melihat formasi di depannya, Siti Qiao berteriak keras dan menamparnya dengan 1 telapak tangan. Angin menderu-deru dan kepingan salju berterbangan. Tetapi ketika aura Siti Qiao menghantam formasi, kekuatan kejutan balasan yang besar melanda, Siti Qiao tertangkap basah, dan tubuhnya langsung terlempar. Saat Siti Qiao berdiri, wajahnya menjadi sangat jelek. Formasi yang sangat kuat. Dari mana anak ini mendapatkan formasi sekuat itu? Pasti menghabiskan banyak uang. Siti Qiao berpikir bahwa formasi yang begitu kuat pastilah disformasi yang dibeli oleh Dev dan yang lainnya dengan uang. Lagi pula, dengan tingkat kekuatan Dev, mustahil untuk membentuk formasi sekuat itu. HMPH, hal yang tidak berguna. Ji Yun mendengus dingin, lalu melangkah maju dan dengan lembut menekan 1 tangan pada formasi. Semburan kekuatan spiritual terjadi seketika, dan formasi tersebut juga hancur berkeping-keping dalam sekejap dan menghilang tanpa jejak. Melihat Ji Yun menghancurkan formasi dengan begitu mudah, ekspresi Wagang dan Liu Ruyan berubah, dan mereka buru-buru mundur 2 langkah untuk berjaga di depan Dev. Bab 2892, Terobosan. Ji Yun memandang Liu Ruyan dan Watan, dengan senyum garang di wajahnya. Mengapa kalian berdua tidak keluar dari sini? Ji Yun berkata sambil mencibir. Bahkan jika kami mati, kami tidak akan membiarkanmu menyentuh Tuan Dev. Kata Wagong dengan tegas. Kamu cukup berani. Jika ini masalahnya, maka aku akan membiarkanmu mati. Setelah Ji Yun selesai berbicara, dia menamparkan Wagang dan Liu Ruyan dengan 1 telapak tangan. Kekuatan Ji Yun jauh lebih tinggi dari mereka berdua dengan serangan telapak tangan ini. Keduanya tidak memiliki kemampuan untuk melawan. Dia hanya bisa menyaksikan tanpa daya saat telapak tangan Ji Yun yang menakutkan menghantam mereka berdua seperti dewa kematian. Liu Ruyan menatap Dev dengan enggan, lalu menutup matanya, menunggu kematian datang. Melihat Wagong dan Liu Ruyan akan mati di tangan Ji Yun, pada saat ini, dari belakang keduanya,
garis kekuatan spiritual langsung menembus kehampaan, dan bertabrakan dengan keras dengan telapak tangan Ji-yun. Boom! Sebuah kekuatan besar meledak, dan tubuh Watang dan Liu Ruyan terlempar ke belakang. Siapa ini? Wajah Ji-yun menjadi dingin dan dia mundur beberapa langkah. Seorang biksu kelas 7 yang bermartabat di alam fusion, tuan muda dari Sekte Feitian, keterampilan seperti apa yang dimiliki seorang wanita untuk menindas. Dev berdiri perlahan, dengan sedikit rasa dingin di matanya. Dev. Tuan Dev. Melihat Dev bangun dari latihan, Wagang dan Liu Ruyan sama-sama berteriak kegirangan. Ji-yun melirik ke arah Dev, tersenyum dingin dan berkata, "Apa? Aku tidak menindas mereka, tapi aku menindasmu. Beraninya kamu, seorang biksu fusion realm kelas 2, berbicara kepadaku seperti itu. Ketika kita berada di Kabupaten Jialing, jika Tuan Yan tidak ada di sana, apakah menurutmu kamu bisa tetap hidup? Saat aku bertemu denganmu di sini hari ini, mari kita selesaikan dendam lama dan baru kita bersama-sama." Dev menatap Ji-yun dengan jijik, lalu bertanya pada Liu Ruyan dan Watan, "Apakah kalian berdua baik-baik saja?" "Tidak apa-apa," Wagong menggelengkan kepalanya. Dan Liu Ruyan bertanya, "Dev, apa kabar? Apakah kamu sudah membuat terobosan?" Dev mengangguk, "Terobosan." Awalnya, Dev berada di puncak alam fusion tingkat kedua, jadi dia bisa menerobos dengan sedikit sumber daya. Jika bukan karena buku surgawi tanpa kata, Dev pasti sudah menembus alam fusion tingkat ketiga sekarang. Melihat terobosan Dev, Liu Ruyan tertawa. Dengan cara ini, Dev tidak perlu lagi takut pada Ji-yun, yang berada di alam fusion tingkat ketujuh. Ji-yun sangat marah saat melihat Dev mengabaikannya dan mengobrol dengan Liu Ruyan dan yang lainnya. Bagaimanapun juga, saya adalah seorang kultivator alam fusion tingkat ketujuh, tetapi orang-orang yang berada di alam fusion tingkat kedua dan ketiga di depan saya ini masih tidak menganggap saya serius sama sekali, terkutuk. Apakah orang-orang ini sama sekali tidak takut pada diri mereka sendiri? Kalian, sepertinya aku tidak memamerkan kekuatanku. Kalian tidak tahu betapa kuatnya Tuan Ma. Ji-yun meraung. Dev memandang Ji-yun dengan dingin, "Apa? Apakah kamu ingin mengambil tindakan?" "HMPH, aku tidak perlu berurusan dengan biksu muda sepertimu. Bukankah itu akan menurunkan statusku sendiri?" Setelah Ji-yun selesai berbicara, dia kemudian berkata kepada Siti Qiao dan tiga lainnya, "Siapa di antara kalian yang akan membunuh anak ini untukku?" Siti Qiao dan wanita tua itu tidak bergerak atau berbicara. Mereka telah melihat kekuatan Dev. Meskipun Dev tampaknya baru saja mencapai alam fusion tingkat kedua, kekuatannya sangat tinggi, bahkan alam fusion tingkat kelima bukanlah tandingannya. Dan biksu fusion realm tingkat kelima yang membawa Ji-yun dan yang lainnya berbicara. "Tuan, saya akan menjaga anak ini untuk Anda. Bagaimana mungkin seorang kultivator fusion realm kelas 2 bisa takut padanya?" Biksu itu berkata dengan nada meremehkan. Menurutnya, Dev, biksu tingkat 2 di alam fusion, hanya bisa melakukan satu pukulan dan dua tendangan, dan tidak ada yang sulit. Bab 2893, Berjuang Sampai Mati. Salah, saya sekarang berada di alam fusion tingkat ketiga. Dev tersenyum tipis dan mengoreksi. Bahkan jika kamu berada di alam fusion tingkat ketiga, kamu masih sama seperti semut di mataku. Kata biksu itu. Kamu harus berhati-hati dan jangan meremehkan musuh. Siti Qiao mengingatkan biksu itu. "Penatuasi, Anda juga seorang biksu hebat dari alam fusion tingkat kelima. Mengapa Anda begitu malu sekarang karena takut pada biksu kecil dari alam fusion tingkat ketiga?" Biksu itu menatap Siti Qiao dengan bingung. "Nanti kamu akan tahu kenapa aku takut." Setelah Siti Qiao selesai berbicara, dia mundur selangkah. Biksu itu berjalan langsung ke arah Dev. "Dev, ini orang yang baru saja melukai Watan." Liu Ruyan menunjuk ke arah biksu itu dan berkata, "Oke, jika dia melukai Watan dengan satu pedang, aku akan mengembalikan 10 pedang padanya." Kata Dev dengan mata tegas. "Wah, kamu terlalu gila, aku." Tetapi sebelum biksu itu menyelesaikan kata-katanya, tubuh Dev bergoyang dan dia berada di depan biksu itu. "Anda." Biksu itu langsung terkejut, dia tidak menyangka Dev bisa secepat itu. Sebelum dia sempat bereaksi, dia melihat Dev menebasnya dengan pedangnya. Cahaya pedang menyala, dan itu juga membawa jejak api. Tidak ada waktu untuk bereaksi, dan luka dalam muncul di lengan biksu itu dalam sekejap. Biksu itu dengan cepat mundur, mencoba menjauhkan dirinya dari Dev. Tapi bagaimana Dev bisa membiarkannya melarikan diri, pedang pembunuh naga di tangannya seperti ular api, terus-menerus menebas sinar pedang di sekitar biksu itu. Akhirnya, Dev berhenti, dan biksu itu berhenti bergerak. Semua orang buru-buru melihat sekeliling dan menemukan bahwa biksu itu sudah penuh bekas luka dan darah mengucur. Sebelum ada yang bereaksi, biksu itu jatuh ke tanah. Bahkan jika Dev berada di alam fusi tingkat kedua, tidak sulit untuk membunuh alam fusi tingkat kelima. Terlebih lagi, Dev sudah berada di alam fusi tingkat ketiga. Oleh karena itu, meskipun Ji-yun,
yang ketujuh biksu tingkat Fusion Realm, maju ke depan, dia tidak akan bisa lepas dari nasib dipenggal. Melihat anak buahnya dibunuh dengan mudah oleh Dev, wajah Ji Yun akhirnya tidak lagi santai. Aku melihat mata Ji Yun sedikit mengembun, dengan cahaya dingin di matanya. Nak, kamu melepaskan Pterosaurus kami secara pribadi, pukul aku, dan sekarang kamu membunuh orang-orang Sekte Feitianku, kamu pantas mati. Sekarang, aku, Sekte Feitian, akan bertarung denganmu sampai mati. Setelah Ji Yun selesai berbicara, dia meraung dengan marah dan tiba-tiba meninju Dev. Kecepatan Ji Yun sangat cepat, dan tanda putih muncul di udara, apalagi pukulan ini datang tanpa peringatan, membuat orang tidak bisa menahannya. Boom! Pukulan ini memukul Dev dengan keras, tetapi Dev bahkan tidak mengelak. Kekuatan dan kekuatan Fusion Realm tingkat ketujuh tidak terbayangkan, pukulan ini dapat menghancurkan gunung dan batu dengan mudah. Dev! Tuan Dev! Ketika Liu Ruyan dan Wagong melihat Dev tidak mengelak dan dipukul oleh Na Ji Yun, mereka semua berteriak panik. Dan tubuh Dev, seperti layang-layang yang talinya putus, terbang langsung ke kejauhan. Pukulan ini benar-benar menjatuhkan Dev sejauh ratusan meter. Ini menunjukkan betapa kuatnya pukulan ini. Liu Ruyan dan Wagong ingin melihat bagaimana keadaan Dev, tetapi mereka dihentikan oleh Siti Qiao dan wanita tua itu. HMPH, betapapun hebatnya aku di masa depan, tetap saja seperti ini. Aku bahkan tidak bisa menghindari pukulanku. Ji Yun memukul Dev dengan satu pukulan, dan kepercayaan dirinya langsung meledak. Liu Ruyan dan Wagong memandang Ji Yun dengan marah, ingin memakan Ji Yun. Kalian berdua tidak perlu melihatku seperti ini. Setelah aku selesai bermain dengan wanita jalan kecil ini, aku akan mengirimmu ke jalan bersama. Ji Yun berjalan menuju Liu Ruyan dengan cibiran di wajahnya. Terjepret. Saat Ji Yun berjalan menuju Liu Ruyan dengan mata menyipit, sebuah telapak tangan besar tiba-tiba muncul entah dari mana, dan kemudian menamparkan wajah Ji Yun dengan keras. Bab 2894, Konfrontasi Langsung. Tubuh Ji Yun langsung ditampar dan diterbangkan, lalu ia terjatuh dengan keras ke tanah. Meskipun Ji Yun tidak terluka parah oleh tamparan ini, itu membuatnya kehilangan muka. Siapa? Siapa itu? Ji Yun berdiri dan berteriak dengan marah. Aku baru saja menguji kekuatan fisikku, dan itu benar-benar membuatmu percaya diri. Dev berjalan perlahan dengan ekspresi jijik. Kamu baik-baik saja. Ji Yun kaget sekaligus marah saat melihat Dev tidak terluka. Dengan pukulan tadi, bahkan seorang biksu di level yang sama mungkin akan terluka parah, tetapi Dev, seorang biksu di alam fusion tingkat ketiga, baik-baik saja. Dev, kamu baik-baik saja. Aku takut setengah mati. Melihat Dev tidak terluka, Liu Ruyan segera memeluk Dev dan mulai menangis. Dia benar-benar takut sesuatu akan terjadi pada Dev, dan dia tidak akan bisa hidup dalam kasus itu. Liu Ruyan tidak tahu bagaimana menjalani malam tanpa Dev. Tuan Dev, Anda. Wagong memandang Dev dengan kaget. Jika Siti Qiao dan Biksu Fusion Realm kelas 5 meninjunya, Dev tidak akan terluka sama sekali, dan Wagong masih bisa menahannya. Tapi Ji Yun ini adalah biksu tingkat ketujuh di alam fusion, dan dia sudah menjadi makhluk yang relatif kuat di alam fusion. Namun setelah meninju Dev, Dev masih baik-baik saja. Ini menunjukkan betapa kuatnya tubuh Dev. Aku akan membunuhmu, aku akan membunuhmu. Ji Yun menjadi gila setelah ditampar oleh Dev. Kamu terlalu banyak bicara omong kosong. Bukankah kamu sudah bilang ingin membunuhku berkali-kali? Dev mencibir di wajahnya. Tuan. Kali ini, Siti Qiao dengan lembut menarik pakaian Ji Yun. Apa yang harus dilakukan? Ji Yun marah saat ini dan menatap Siti Qiao dan berkata. Tuan, saya pikir kita sebaiknya tidak memulai konflik dengan Dev dulu. Siti Qiao melihat bahwa Ji Yun mungkin bukan tandingan Dev. Kentut, apakah aku masih takut padanya? Aku tidak percaya aku tidak bisa mengalahkannya. Ji Yun meraung. Sepertinya jika aku tidak memenangkan hatimu, kamu benar-benar tidak tahu seberapa kuat kakek Chenmu. Setelah Dev selesai berbicara, tubuhnya tiba-tiba menghilang, dan kemudian cahaya kemasan melintas seketika, langsung menuju ke Ji Yun. Ji Yun tidak bergeming, meraung lagi, dan tubuhnya langsung ditutupi oleh lapisan cahaya putih. Cahaya putih ini sangat murni, seperti lapisan baju besi, menutupi Ji Yun dengan rapat. Tampaknya Sekte Feitian kaya, dan Ji Yun juga memiliki banyak harta di tubuhnya. Jelas sekali bahwa cahaya putih seperti baju besi ini dipancarkan oleh disformasi di tubuh Ji Yun. Meskipun Ji Yun adalah biksu tingkat 7 di alam fusion, dia tidak mengetahui banyak lingkaran sihir. Tetapi jika Anda punya uang, Anda dapat membeli disformasi, dan semakin tinggi level disformasi, semakin mahal harganya. Dan disformasi yang digunakan Ji Yun sekarang pasti bernilai banyak uang. Ada sedikit rasa jijik di wajah Dev. Ji Yun masih ingin mengandalkan susunan pertempuran yang dia beli dengan uang dan mengikuti Dev untuk bertarung langsung. Itu hanya meminta kematian.
Dev mulai bertabrakan dengan Ji Yun dengan tubuhnya, setiap tabrakan menimbulkan suara gemuruh yang besar, seolah-olah seluruh kehampaan bergetar. Dev menghentikan gerakan apapun dan menggunakan peralatan serangan barbar paling primitif, sehingga dia bisa meredam tubuhnya dengan lebih baik. Sekarang Ji Yun telah menjadi rekan tanding Dev, tapi orang ini belum mengetahuinya. Cobalah yang terbaik untuk mengaktifkan disk array yang Anda bawa. Dia benar-benar orang kaya. Dev tidak tahu berapa banyak formasi Ji Yun yang rusak, tapi orang ini selalu bisa menebusnya secepat mungkin. Ah! Ji Yun meraung marah. Dia sekarang mengandalkan sepenuhnya kekuatan array untuk bersaing dengan Dev. Tanpa disformasi, Ji Yun akan dipukuli sampai habis oleh Dev. Dev, sebaliknya, tidak tergesa-gesa, dia ingin melihat betapa kayanya Ji Yun kali ini. Bab 2895 Saya yakin. Pantas saja sangat sulit bagi Tuan Dev untuk maju ke alam yang lebih tinggi. Saat dia naik ke alam yang lebih kecil, kekuatannya akan meningkat pesat. Sepertinya pria di alam fusion tingkat ke-7 tidak lagi cocok untuk Tuan Dev. Wagong menyaksikan pertarungan antara Dev dan Ji Yun dan merasa sangat terkejut. Liu Ruyan juga terlihat terkejut, dan penampilan Dev membuatnya terkejut. Di sampingnya, ekspresi Si Tikiao dan wanita tua itu menjadi sangat jelek saat ini. Mereka juga melihat bahwa Dev sedang mempermainkan Ji Yun, dan hanya Ji Yun sendiri yang mengaum dan terus-menerus bertabrakan dengan Dev. Gemuruh. Ji Yun meraung marah dan meninju Dev dengan seluruh kekuatannya. Dia ingin membuat keputusan cepat. Lagi pula, tidak peduli seberapa kaya dia tidak bisa membawa banyak disformasi. Disformasi ini adalah sarana untuk menyelamatkan hidupnya, tapi sekarang Dev memaksanya untuk menggunakan semuanya. Dev dipukul dan dikirim terbang. Hanya saja tubuh fisik Dev sangat kuat, dan pukulan Ji Yun sama sekali tidak membahayakan Dev. Apa? Pelat susunan pemberkatan sudah habis. Dev berkata sambil tersenyum tipis. Bahkan jika aku tidak menggunakan arainya, aku masih bisa mengalahkanmu. Ji Yun masih berkata dengan arogan. Dev tersenyum dingin, karena kamu masih belum menerima nasibmu, maka aku akan membiarkanmu melihat kekuatanku yang sebenarnya. Setelah Dev selesai berbicara, aura di tubuhnya mulai meningkat. Tubuh emas yang tidak bisa dihancurkan menutupi seluruh tubuh Dev, dan cahaya kemasan terus memancar, bersinar ratusan meter jauhnya. Dengan kemunculan cahaya kemasan yang tiba-tiba, aura Dev sepertinya tidak ada habisnya dan terus meningkat. Ekspresi Ji Yun berubah lagi dan lagi, dia tidak menyangka bahwa setelah begitu banyak tabrakan dengan Dev, Dev masih belum menggunakan seluruh kekuatannya. Ini terlalu keterlaluan. Apakah kamu melihat kekuatanku? Saat berbicara, Dev sudah berada di depan Ji Yun. Boom! Sebelum Ji Yun bisa bergerak, tangan besar Dev jatuh dari langit. Tangan besar ini menyelimuti Ji Yun, dan guntur serta kilat terus menyambar di tangan. Ini, gerakan macam apa ini? Melihat pemandangan ini, mata Ji Yun membelalak karena terkejut. Jembatan batu besi dan wanita tua itu begitu ketakutan hingga seluruh tubuh mereka gemetar. Telapak tangan guntur. Diiringi teriakan keras dari mulut Dev. Kekuatan guntur dan kilat jatuh dengan cepat dari telapak tangan guntur, menghantam Ji Yun dengan keras dalam sekejap. Ji Yun mencoba yang terbaik untuk mengaktifkan semua kekuatan spiritualnya untuk melindungi tubuhnya. Namun, di bawah telapak guntur ini, Ji Yun masih terjatuh dengan parah, dan kemudian tubuhnya terhempas ke tanah. Dev melambaikan tangannya dan telapak tangan guntur menghilang seketika. Ada lubang besar yang dalam di tanah, dan Ji Yun terbaring di dalamnya dalam kondisi yang menyedihkan. Saat ini, hati Ji Yun penuh ketakutan. Jika Dev tidak berhenti sekarang, dia pasti sudah menjadi mayat sekarang. Apakah kamu yakin? Dev menatap Ji Yun dan bertanya. Tuan muda. Si Tikiao dan wanita tua itu membantu Ji Yun berdiri. Ji Yun menatap Dev, matanya penuh ketakutan, dan mengangguk penuh semangat. Saya yakin, saya yakin. Melihat Ji Yun seperti itu, Dev tidak mengambil tindakan. Lagi pula, dia tidak memiliki kebencian yang mendalam karena mengikuti Sekte Feitian. Terlebih lagi, dia melepaskan Pterosaurus Sekte Feitian terlebih dahulu selama Sekte Feitian tidak menimbulkan masalah baginya, Dev tidak akan peduli. Lagi pula, satu musuh lagi berarti satu masalah lagi. Dev merasa sudah cukup banyak masalahnya sekarang. Sekarang kamu sudah yakin, pergilah. Kuharap kamu tidak memprovokasiku di masa depan. Dev melambaikan tangannya dan berkata. Tapi Ji Yun tidak pergi saat itu, tapi menatap Dev yang ragu-ragu untuk berbicara. Apalagi yang kamu inginkan? Apakah kamu menunggu aku membunuhmu? Dev memandang Ji Yun dengan dingin dan bertanya. Bab 2896, keluar dan cari udara segar. Tidak, aku hanya ingin bertanya, bolehkah aku mengikutimu? Lagi pula, di ujung utara ini, ada bahaya di mana-mana, dan semakin banyak orang yang mencari harta karun. Saat harta karun ditemukan, pertempuran pasti akan terjadi, jadi saya rasa jika kita bekerja sama, kita bisa meningkatkan kekuatan kita.
Ji-Yun berkata pada Dev. Ji-Yun sekarang melihat bahwa Dev sangat kuat, jadi dia ingin membentuk aliansi dengan Dev bagaimanapun, di dunia para dewa dan manusia di mana kekuatan dihormati, kekuatan adalah segalanya. Dev melirik Ji-Yun dan tahu bahwa orang ini pasti tidak tahu cara bermain trik, jadi dia mengangguk dan berkata, "Oke, kalau begitu ikuti aku." Ji-Yun sangat bersemangat saat Dev menyetujuinya. Tak lama kemudian rombongan mulai melanjutkan perjalanan mencari lokasi harta karun tersebut. Keluarga Gao. Di kamar Gao Qilan, Huo Feng dan Yu Jiameng dilindungi oleh Gao Qilan dan tidak lagi diganggu oleh Gao Qisheng. Keduanya sangat berterima kasih kepada Gao Qilan. Sekarang seluruh Far North berada dalam kekacauan, jadi kalian berdua tinggal di sini sekarang. Setelah jangka waktu ini berlalu, aku akan mengirim kalian berdua pergi. Gao Qilan berkata pada mereka berdua. Nona Gao, terima kasih banyak, tapi kami punya teman yang masih di dalam gua. Kami takut dia dalam bahaya, jadi kami harus menemukannya. Yu Jiameng mengkhawatirkan Su Yuki. Meskipun burung Phoenix api menaruh bulu api di tubuh Su Yuki dan hawa dingin yang parah tidak dapat membahayakan Su Yuki sama sekali, dia tetap khawatir. Beritahu aku alamat gua itu, dan aku akan mencarikannya untukmu. Jika kamu keluar seperti ini dan dilihat oleh saudara laki-lakiku yang kedua, aku khawatir kamu akan jatuh ke tangannya lagi. Kakak keduaku sangat mesum dan dia hanya menyukai wanita. Jika aku punya waktu, aku ingin kakak laki-lakiku yang tertua memberinya pelajaran dan membuatnya berubah. Ketika Gao Qilan menyebut saudara keduanya Gao Qisheng, wajahnya menjadi marah. R dan GT. Lagi pula dia juga perempuan, kalau diperkosa secara paksa pasti dia tidak mau hidup lagi. Kalian pasti tahu kalau kesucian itu sangat penting bagi perempuan. Meskipun banyak gadis di masyarakat saat ini yang tidak menghargai tubuhnya sama sekali, mereka hanya menyerahkannya begitu saja dan bahkan menggunakan tubuhnya untuk menghasilkan uang. Tapi bagaimanapun juga, mereka adalah minoritas, dan anak perempuan tetap harus menghargai diri mereka sendiri. Huo Feng dan Yu Jia bermimpi beberapa saat, jadi mereka memberitahu Gao Qilan lokasi umum gua tersebut, dan juga memberitahu tempat persembunyian Su Yuki. Baiklah, jangan khawatir, aku akan segera berangkat. Entah temanmu masih di sana atau tidak, aku akan memberitahumu. Kamu di kamarku, jangan bergerak, seseorang akan memberimu makanan tepat waktu setiap hari. Setelah Gao Qilan menyelesaikan instruksinya, dia berbalik dan meninggalkan ruangan. Tepat ketika Gao Qilan hendak meninggalkan keluarga Gao, dia langsung dihentikan oleh penjaga di pintu. Nona, kepala keluarga telah memerintahkan agar kamu tidak diperbolehkan meninggalkan gerbang keluarga Gao lagi. Penjaga itu berkata pada Gao Qilan. Minggir, aku ingin keluar dan mencari udara segar. Gao Qilan mendorong penjaga itu ke samping dan keluar. Tapi dua penjaga menghentikan Gao Qilan lagi dan menghalangi jalannya. Gao Qilan tertegun sejenak, lalu mengerutkan kening dan berkata, apakah kalian berdua mencari kematian? Nona, meskipun Anda membunuh kami tidak bisa menghindar. Ini adalah perintah dari kepala keluarga. Kata dua penjaga. Kalian berdua benar-benar berpikir aku tidak berani membunuhmu. Kata Gao Qilan sambil mengangkat tangannya untuk mengambil tindakan. Namun kedua penjaga itu tetap tidak bergerak, menolak membiarkan mereka melihat meskipun mereka mati. Melihat hal ini, Gao Qilan hanya bisa menarik tangannya kembali tanpa daya. Dia hanya mencoba menakutinya, bagaimana dia bisa membunuh dua penjaga. Lagi pula, kedua penjaga itu juga mematuhi perintah. Bab 2897, bertingkah seperti bayi. Oke, jika kamu tidak mengeluarkanku, maka aku akan pergi mencari adikku. Gao Qilan berjalan menuju rumah Gao Qiqiang dengan marah. Saat ini, Gao Qiqiang sedang mendiskusikan masalah dengan beberapa tetua. Tuan, seluruh Far North berada dalam kekacauan sekarang, dan terjadi pertempuran di mana-mana. Dan kami telah menemukan bahwa sejumlah besar pembudidaya setan mulai berbaur di antara para biksu ini, dan mereka juga menunggu kesempatan untuk mencari harta karun dan merebut sumber daya. Tetua Agung mengikuti Gao Qiqiang untuk melapor. Apa reaksi dari klan pemurnian tubuh kuno? Gao Qiqiang bertanya. Patriark dari klan pemurnian tubuh kuno sepertinya tidak melakukan apa-apa. Hanya saja Tong dari klan pemurnian tubuh kuno ditinggalkan bersama beberapa biksu dari tempat lain. Sepertinya mereka juga mencari harta karun, dan mereka juga membawa cambuk ajaib. Tetua Agung itu berbisik. Pecahkan cambuk iblis. Gao Qiqiang tersenyum tipis. Orang tua ini sepertinya tahu bahwa iblis pasti akan memanfaatkan kekacauan untuk merebut sumber daya dan wilayah. Dia sengaja menyebarkan peta harta karun klan pemurnian tubuh kuno untuk membingungkan Far North, bukan untuk memancing iblis yang bersembunyi di Far North. Sekarang dia telah mendapatkan keinginannya, tapi dia takut klan pemurnian tubuh kuno tidak akan mampu menghancurkan iblis-iblis ini. Penatua Agung, Anda juga harus mengirim lebih banyak orang. Jika Anda melihat iblis, bunuh mereka tanpa ampun. Kami juga akan membantu klan pemurnian tubuh kuno. Jika iblis tidak dihancurkan, klan pemurnian tubuh kuno akan kesulitan tidur dan makan. Gao Qiqiang sudah lama menebak klan pemurnian tubuh kuno. Tuan, kami ingin membantu klan pemurnian tubuh kuno.
Bukankah kami selalu musuh? Tetua yang hebat itu sangat bingung. Musuh, Gao Qiqiang tersenyum dingin. Ingat, musuh kita yang sebenarnya adalah iblis yang bercokol di ujung utara. Saat itulah mereka pulih. Begitu mereka tumbuh lebih kuat, mereka akan menjadi seperti binatang buas dan memakan kita tanpa ampun. Dibandingkan dengan klan iblis yang mirip binatang, klan pemurni tubuh kuno bukanlah apa-apa. Aku yakin orang tua itu juga berpikir begitu. Bagaimanapun, nenek moyang mereka membunuh banyak iblis dan bahkan menyegel jiwa iblis. Jika iblis semakin kuat, apakah klan pemurnian tubuh kuno akan tetap ada? Kata-kata Gao Qiqiang mengejutkan mereka yang datang mencarinya. Musuh yang awalnya mereka pikir bukan lagi musuh. Tampaknya tidak ada teman atau musuh abadi di dunia ini, itu hanya tergantung apakah kepentingan Anda sendiri akan dirugikan. Dibandingkan dengan klan iblis yang ganas, keluarga Gao lebih bersedia untuk berdiri bersama klan pemurnian tubuh kuno. Ini adalah kebijaksanaan orang-orang tingkat tinggi, apa yang mereka lihat bukanlah apa yang mereka lihat di hadapan mereka. Saudaraku, kenapa kamu tidak membiarkan aku keluar? Saat Gao Qiqiang sedang berdiskusi dengan beberapa tetua, Gao Qilan langsung membuka pintu dan menanyai Gao Qiqiang. Melihat Gao Qilan, Gao Qiqiang mengerutkan kening, lalu melambaikan tangannya untuk membiarkan para tetua pergi. Gao Qiqiang sangat menyayangi saudari ini. Jika Gao Qisheng dan Gao Qiji berani menerobos seperti ini, Gao Qiqiang pasti akan menamparnya. Namun menghadapi Gao Qilan, Gao Qiqiang tidak berani melepaskan amarahnya. Xiaolan, aku juga takut kamu dalam bahaya. Sekarang kamu juga tahu bahwa Farnor terlalu kacau dan tidak aman sama sekali. Bagaimana jika kamu keluar seperti ini dan dengan sengaja menjadi sasaran? Kamu perempuan, jika kamu menjadi sasaran orang jahat dan terjadi kesalahan, bagaimana kamu akan membiarkan aku hidup? Bagaimana aku bisa menghadapi orang tuaku yang sudah meninggal? Gao Qiqiang mengikuti Gao Qilan dan berkata dengan serius. Saudaraku, jika kamu takut sesuatu akan terjadi padaku, kamu dapat mengirim 2 orang untuk mengikutiku. Ada yang harus aku lakukan ketika aku keluar. Gao Qilan melangkah maju, meraih lengan Gao Qiqiang dan mulai bertingkah genit. Bab 2898, Membalas Dendam. Melihat Gao Qilan yang centil, Gao Qiqiang sama sekali tidak marah. Apa karena kejadian yang menimpa kedua gadis itu? Gao Qiqiang memandang Gao Qilan dan bertanya. Saudaraku, apakah kamu tahu segalanya? Gao Qilan tersenyum canggung. Di keluarga Gao, apa yang bisa kamu sembunyikan dariku? Gao Qiqiang tersenyum. Kamu juga mengatakan bahwa karena aku tidak bisa menyembunyikannya darimu, kamu tidak akan peduli jika saudara laki-laki kedua kembali untuk menangkap 2 gadis dan menghancurkan mereka. Untungnya, saya tiba tepat waktu, jika tidak, kedua gadis itu akan dirusak oleh saudara laki-laki kedua. Kakak kedua, orang mesum besar ini, bukan apa-apa. Jika aku ingin bertemu dengannya, aku akan memarahinya. Gao Qilan berkata dengan marah. Ini benar-benar waktunya bagi saudara laki-laki kedua untuk mengambil alih, tapi jangan selalu memarahi saudara laki-laki kedua. Bagaimanapun, dia adalah saudara laki-lakimu. Setelah beberapa saat, aku akan mencarikan istri untuk saudara laki-lakimu yang kedua, dan dia mungkin akan merasa lebih baik. Kata Gao Qiqiang. Saudaraku, kapan kamu akan mencarikanku saudara ipar perempuan? Gao Qilan bertanya. Aku akan melupakannya. Melihat kalian saja sudah membuatku pusing. Aku tidak punya waktu untuk mencari adik iparku. Jika kamu ingin keluar, carilah tetua agung dan kirim beberapa orang untuk melindungimu. Selain itu, pergilah ke gudang untuk mendapatkan beberapa disformasi penyelamat nyawa. Kamu harus hati-hati dan jangan menimbulkan masalah. Jika kamu terluka, aku akan merasa tidak enak. Gao Qiqiang memandang Gao Qilan tanpa daya dan berkata. Terima kasih kakak, aku mencintaimu. Gao Qilan mencium wajah Gao Qiqiang dan berlari keluar dengan cepat. Melihat punggung Gao Qilan, Gao Qiqiang tersenyum tak berdaya siapapun yang memintanya untuk menyayangi adiknya harus dimanipulasi. Gao Qilan mengambil plat formasi dan meminta tetua agung untuk mengirim 2 orang untuk melindunginya. Lalu dia keluar dari keluarga Gao dan pergi mencari gua yang disebutkan Huo Feng dan yang lainnya. Dev dan yang lainnya sedang berjalan di lapangan es. Dari waktu ke waktu, Anda akan melihat mayat beberapa biksu. Farnord yang awalnya damai kini telah menjadi ladang pembunuhan, karena didorong oleh keuntungan, semua orang akan menjadi egois. Mari kita semua berhati-hati dan berusaha untuk tidak terlibat konflik dengan orang lain. Tujuan kita adalah menemukan harta karun, bukan merampok sumber daya orang lain. Dev berbisik. Kata-kata Dev dimaksudkan untuk Ji Yun dan yang lainnya, bagaimanapun, Watan dan Liu Ruyan tidak akan merampok sumber daya orang lain. Tapi belum tentu hal itu terjadi pada Ji Yun dan yang lainnya. Sebagai tuan muda dari Sekte Feitian, mereka memiliki sifat hutan untuk memakan yang kuat. Saudara Dev, jangan khawatir. Karena saya mengikuti Anda, saya akan mendengarkan Anda. Kami hanya mencari harta karun. Ji Yun dengan cepat menyatakan kesetiaannya. Terutama melihat mayat biksu lainnya, Ji Yun juga tahu saat ini bahwa ada arus bawah yang melonjak jauh di utara.
Setelah Dev dan yang lainnya berbaris selama hampir 1 hari, Dev tiba-tiba melambaikan tangannya dan membuat semua orang berhenti. Lalu dia menatap tumpukan salju kecil tidak jauh dari situ. Tidak ada gunanya bersikap licik, keluarlah. Dev berteriak keras ke kantong salju kecil itu. Benar saja, di tengah teriakan Dev, 5 orang keluar perlahan. Pemimpinnya adalah Gao Qiji, putra ketiga dari keluarga Gao. Melihat Gao Qiji, wajah Wagong menjadi sangat jelek. Aku tidak menyangka kita akan bertemu lagi, dan itu masih berada di wilayahku. Gao Qiji memandang Dev dengan cibiran di wajahnya. Dev melirik ke arah Gao Qiji, dan kemudian ke orang di belakangnya. Dia hanya berada di alam fusion tingkat kelima, jadi tidak ada yang perlu ditakutkan. Bahkan jika Dev tidak mengambil tindakan, kekuatan Ji Yun di alam fusion tingkat ketujuh sudah cukup untuk menghadapinya. Iya, kebetulan sekali. Apakah kamu bersembunyi di sini menungguku? Dev bertanya tanpa panik. Namun, aku hanya menunggumu. Aku akan selalu mengingat kebencian di arena Kabupaten Jialing. Mata Gao Qiji sedikit menyipit, dan ada rasa dingin di matanya. Apa yang dapat saya lakukan jika saya ingat? Bagaimana Anda, beberapa dari Anda, dapat menghentikan saya? Dev tampak menghina. Bab 2899, Juru Selamat. Gao Qiji memandang orang-orang di sekitar Dev, kecuali Liu Ruyan dan Wagong, Si Tiqiao dan wanita tua itu sama-sama berada di alam fusion tingkat kelima, dan Ji Yun berada di alam fusion tingkat ketujuh. Dari segi kekuatan saja, memang lebih tinggi dari sedikit orang yang dibawanya. Gao Qiji menatap Ji Yun dan yang lainnya sebelum berkata, "Saudaraku, kami adalah anggota keluarga Gao di ujung utara. Anda pasti pernah mendengar tentang kami, tapi saya ingin tahu siapa Anda." Gao Qiji tahu bahwa Ji Yun, Si Tiqiao, dan Dev sepertinya tidak bersama. Saya pikir saya bisa tahu dari posisi mereka. Begitu Gao Qiji memimpin orang-orang keluar, Liu Ruyan dan Watan berdiri tepat di samping Dev, seolah-olah mereka sedang melindungi Dev. Si Tiqiao dan wanita tua itu mengepung Ji Yun untuk melindungi keselamatan Ji Yun. Dari sini, Gao Qiji menyimpulkan bahwa Dev dan Ji Yun tidak bersama. Mungkin mereka bertemu dan membentuk tim sementara bersama. Saya harus mengatakan bahwa kemampuan Gao Qiji dalam mengamati dan menilai cukup bagus. Saya Ji Yun dari Sekte Feitian. Tentu saja Ji Yun pernah mendengar tentang keluarga Gao dan mengetahui kekuatan keluarga Gao di ujung utara. Oh, ternyata dia adalah saudara dari Sekte Feitian, tidak sopan. Saya mengikuti orang ini untuk liburan pribadi. Saya harap saudara Ji Yun tidak ikut campur. Kata Gao Qiji sambil mengepalkan tangannya. Ji Yun tertegun sejenak, ketika dia tidak tahu harus menjawab apa. Dev perlahan berkata, "Aku bisa menjagamu sendiri tanpa campur tangan orang lain." Ketika Gao Qiji mendengar ini, dia langsung tertawa, "Nak, omong kosong apa yang kamu bicarakan? Yang saya bawa ke sini adalah semua elit keluarga Gao kita, dan masing-masing dari mereka memiliki kekuatan alam fusion tingkat kelima. Sendiri, kamu masih ingin berurusan dengan kami? Kamu bisa saja bermimpi. Jika kamu tidak percaya, kamu bisa mencobanya, tapi setelah kamu kalah, menjauhlah dariku dan jangan memprovokasi aku lagi." Dev tidak ingin membunuh Gao Qiji, karena Dev belum ingin menjadi musuh bebuyutan keluarga Gao. Hal terpenting Dev saat ini adalah menemukan harta karun itu. Oke, jika kamu bisa mengalahkan keluarga Gaoku, aku pasti akan menjauh darimu saat aku melihatmu di masa depan. Gao Qiji langsung setuju karena dia tidak percaya Dev bisa menang. Kalian semua mundur. Dev meminta Wagang dan Liu Ruyan mundur. Kedua orang itu mengangguk dan kemudian melangkah mundur. Mereka juga mengetahui kekuatan Dev. Hanya dengan kultivator fusion realem tingkat kelima ini, Dev dapat dengan mudah menghadapi mereka. Ji Yun juga membawa Si Tiqiao dan yang lainnya mundur beberapa langkah, lalu memandang Gao Qiji seolah-olah sedang tertawa, karena dia tahu bahwa Gao Qiji akan segera ditampar wajahnya oleh Dev. Mengelilingi. Gao Qiji melambaikan tangannya, dan 4 elit senior mengepung Dev. "Nak, aku ingin mengubahmu menjadi patung es dan menyegelmu di ujung utara ini selamanya." Gao Qiji tersenyum dingin, lalu semburan kabut putih langsung keluar dari tubuhnya. Di saat yang sama, 4 bawahan elit senior juga mulai meletus menjadi semburan kabut putih, yang dipenuhi udara dingin. Kemanapun udara dingin lewat, bahkan udara pun membeku. Udara dingin dari 5 orang menyelimuti Dev. Berhenti. Tepat ketika Dev hendak diselimuti udara dingin, sebuah teriakan tiba-tiba terdengar. Kemudian Gao Qilan melompat ke sisi Dev, dan dengan lambaian tangannya, udara dingin menyebar ke segala arah dalam sekejap. Melihat ini, Gao Qiji segera menghirup udara dingin, memandang Gao Qilan dan berkata, "Kakak, apa yang kamu lakukan?" "Xiaoji, bagaimana kamu bisa menyakiti orang dengan santainya?" Gao Qilan bertanya pada Gao Qiji. "Kakak, orang ini mempermalukanku di arena Kabupaten Jialing. Tentu saja aku akan membalas dendam." "Apakah kamu mengenalnya? Mengapa kamu membantunya?" Gao Qiji bertanya dengan bingung. "Omong kosong, dia adalah penyelamatku. Tanpa dia, aku dan adikmu pasti sudah terbunuh sekarang."
Gao Qilan berkata dengan keras. Bab 2900, satu hal menjatuhkan hal lain. Ah, juru selamat. Gao Qiji tertegun, wajahnya penuh rasa tidak percaya. Aku tidak mau, kamu baru saja berbohong padaku. Orang ini tidak sekuat kamu, bagaimana dia bisa menyelamatkanmu? Cepat menyingkir, aku akan menghancurkannya, jadi bersiaplah untuk melakukannya. Gao Qiji sama sekali tidak mempercayai perkataan Gao Qilan dan berteriak kepada anak buahnya. Beraninya kamu, mata Gao Qilan melebar, membuat semua pelayan keluarga Gao gemetar ketakutan. Gao Qiji ingin mengatakan sesuatu yang lain, tapi Gao Qilan melangkah maju dan menamparkan wajah Gao Qiji. Kamu bahkan tidak mendengarkan apa yang aku katakan. Kamu benar-benar memberontak terhadapmu. Apakah kamu ingin aku memberitahu kakak tertuaku untuk membawamu kembali dan membersihkanmu dengan benar? Maka kamu akan jujur. Gao Qilan memandang Gao Qiji dengan dingin. Kali ini, Gao Qiji sangat ketakutan sehingga dia segera mengubah ekspresi sedihnya, meraih lengan Gao Qilan dan berkata, kakak, jangan bilang padaku, aku hanya mendengarkanmu. Aku salah. Dev tidak bisa menahan tawa saat melihat penampilan Gao Qiji. Sepertinya ini benar-benar satu hal yang menjatuhkan hal lain. Adik laki-laki takut pada kakak perempuan, itu benar-benar penindasan darah. Apakah kamu baik-baik saja? Gao Qilan berjalan menuju Dev dan bertanya. Dev tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Anak ini membuat masalah bagimu. Katakan saja padaku dan aku akan menanganinya untukmu. Orang ini akan menimbulkan masalah di mana-mana. Gao Qilan memelototi Gao Qiji dan berkata. Gao Qiji menunduk dan tidak berani mengeluarkan kentut. Kali ini, mata Jiyun membelalak setelah melihat Gao Qilan. Saya langsung tertarik dengan kecantikan Gao Qilan. Halo, Nona Gao, nama saya Jiyun, putra tertua dari Sekte Feitian. Jiyun mengambil inisiatif dan mengikuti Gao Qilan memperkenalkan dirinya. Oh, Gao Qilan hanya menatap Jiyun, bertingkah sangat dingin. Jiyun langsung membentur tembok, membuat wajahnya penuh rasa malu. Nona Gao, kamu mau kemana? Apakah kamu juga mencari harta karun? Dev bertanya. Lagi pula, semua orang di Far North sekarang tahu tentang harta karun itu. Saya tidak mencari harta karun, saya mencari orang. Gao Qilan secara singkat menjelaskan masalah menemukan Su Yuqi. Gao Qilan mengatakannya dengan mudah, tapi dia tidak tahu bahwa ekspresi Dev menjadi bersemangat. Nona Gao, siapa nama kedua gadis yang tinggal di tempat Anda? Siapa nama mereka? Dev tiba-tiba meraih lengan Gao Qilan dengan penuh semangat dan berkata. Gao Qilan sedikit mengernyit, Dev mencengkeramnya seperti ini dan itu menyakitinya. Nak, lepaskan adikku. Setelah melihat ini, Gao Qiji buru-buru berteriak pada Dev. Diam. Gao Qilan memelototi Gao Qiji. Gao Qiji mundur, dan Dev segera melepaskan tangannya dan meminta maaf. Nona Gao, saya benar-benar minta maaf, saya sangat bersemangat. Gadis-gadis yang tinggal di rumahku sekarang bernama Huo Feng dan Yu Jiameng. Itu sebabnya aku pergi ke gua untuk mencari gadis yang sepertinya bernama Su Yuqi. Kata Gao Qilan. Ketika Dev mendengar nama-nama ini, tubuhnya gemetar. Itu mereka, itu mereka. Dev bergumam. Melihat Dev seperti itu, Gao Qilan menjadi bingung. Kakak, apakah gadis-gadis yang kamu bicarakan ini adalah gadis-gadis yang ditangkap dan dinikmati oleh saudara laki-laki kedua? Gao Qiji tidak menyadari sesuatu yang aneh pada Dev, tapi bertanya pada Gao Qilan. Mendengar kata-kata Gao Qiji, Dev mengerutkan kening, dan aura pembunuh yang mengerikan langsung memenuhi udara, menutupi semua orang yang hadir di keluarga Gao. Jika benar seperti yang dikatakan Gao Qiji, Huo Feng dan yang lainnya dihina oleh keluarga Gao, maka Dev akan membiarkan keluarga Gao menghilang selamanya. Merasakan aura pembunuh yang tiba-tiba di tubuh Dev, Gao Qilan mundur 2 langkah dengan keterkejutan di wajahnya. Melihat ini, Liu Ruyan buru-buru menjelaskan, Nona Gao, gadis-gadis yang baru saja Anda sebutkan semuanya adalah wanita Dev. Mereka sudah lama berpisah, dan Dev telah mencari mereka. Ketika Gao Qilan mendengar ini, dia segera mengerti mengapa Dev penuh dengan niat membunuh, dan dengan cepat menjelaskan, Dev, jangan salah paham, saudara kedua saya tidak menyentuhnya sama sekali, saya mengaturnya di rumah saya. Dan selain itu, saudara laki-lakiku yang kedua telah diberi pelajaran. Setelah mendengar penjelasan Gao Qilan, aura pembunuh Dev perlahan menghilang. Bersambung.